Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan keempat pada tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 6, di mana sebelumnya kita sudah belajar pada tema 1 sampai dengan subtema 1 sampai subtema 3. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 1 di subtema 4. Di sini ada petunjuk ayo mengamati. Kalian simak dan dengarkan, Bapak akan membacakan teksnya berikut ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan sampah. Sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 subtema 4. Di sini ada petunjuk ayo membaca. Kalian simak dan dengarkan. Bapak akan membacakan percakapannya berikut ini. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, di sini ada 3 tokoh. Udin, coba lihat, got menjadi bau kotor karena banyak sampah. Lalu kata Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Lalu kata Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Lalu kata Badu, membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Lalu Edo menjawab, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Lalu Edo menjawab, betul Din, sudah biarkan saja. Lalu kata Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga meluap ke jalan. Lalu Edo menjawab, bagaimana kita akan mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Kata Udin, aku setuju dok. Lalu Badu menjawab, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Kesimpulannya, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Bapak akan membacakan cerita yang ada pada gambar. Kalian simak dan dengarkan. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Kesimpulannya, kita harus saling menolong dan membantu ya agar pekerjaan cepat selesai. Baiklah, kita masuk ke pelajaran PPKN. Di sini ada beberapa gambar. Nanti Bapak akan menceritakan apa yang ada cerita pada gambar tersebut. Di sini ada 4 gambar, di mana gambar ini adalah sedang melakukan sebuah kegiatan kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh bersama-sama baik anak kecil maupun orang dewasa. Yang pertama gambarnya itu seorang ibu meminta tolong kepada Siti. Siti,
tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik Bu, kata Siti. Lalu gambar yang kedua, anak-anak membantu membagikan makanan kepada warga lainnya. Ini kuenya Pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya Pak. Yang ketiga, Siti memberikan kue kepada orang dewasa. Kuenya silakan Pak. Lalu orang dewasa menjawab, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Yang keempat, Siti memberikan minuman. Ini Pak air minumnya. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Nah, itulah cerita yang ada pada gambar. Di bawah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Kira-kira gambar yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Ya, gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat adalah semua. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Lalu yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Tadi ada kalimat penolakan, yang mana kira-kira? Apa yang 1, 2, 3 atau 4? Iya betul, gambar nomor 3 yang menunjukkan penolakan, yaitu seorang bapak menolak diberikan makanan karena masih kenyang. Nah, yang ketiga, pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Ya, nah jika pernah, jika menolak pemberian orang lain, kita harus menggunakan kata yang sopan dan baik. Nah, itulah ya, jadi kesimpulannya, kita kepada sesama harus saling tolong menolong ya, dan jika menolak pemberian kita harus menggunakan kata yang baik dan sopan. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran keempat. Di sini ada 2 contoh gambar percakapan antara anak perempuan dengan anak laki-laki, di mana di sini kita akan membedakan mana kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan dan mana kalimat penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Pada percakapan yang pertama yang di atas, seorang anak perempuan berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Kata si anak laki-lakinya, "Tidak mau ah, aku males, bekerja bakti itu melelahkan." Dan percakapan yang di bawah yang kedua, anak perempuan berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Kata si anak laki-laki, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Nah, menurut kalian mana kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Yang nomor 1 atas atau nomor 2 yang bawah? Ya, betul. Yang termasuk kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan adalah percakapan yang di bawah ya, karena setiap kalimat penolakan itu menggunakan kata-kata yang sopan ya, yang baik, yang ramah, diantaranya menggunakan kata maaf. Sedangkan yang di atas itu adalah kalimat penolakan yang tidak dapat menjaga kerukunan karena menggunakan kata yang tidak sopan. Selanjutnya ada petunjuk, ayo membaca. Bacalah pengalaman Udin di bawah ini. Bapak akan membacakan teks pengalaman Udin. Kalian simak dan dengarkan. Judulnya adalah olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga, namun tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Selanjutnya ada petunjuk, ayo mengamati. Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat.
Bapak akan membacakan dongengnya, kalian simak dan dengarkan dengan baik. Judulnya adalah Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo karena kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak, "Tidak mau kek, saya sedang repot." Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar sesama itu penting. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran PPKN. Di sini kita akan belajar menjodohkan gambar yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Di sini ada dua lambang Pancasila, yaitu kepala banteng dan padi dan kapas. Kepala banteng itu adalah sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan padi kapas itu termasuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita akan menjodohkan mana yang tepat sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat dan sila kelima. Di atas itu ada gambar warga sedang bermusyawarah. Terus ada juga gambar yang sedang memberi bantuan ya kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yang di tengah itu ada seorang anak yang sedang menolong seorang ibu. Dan di sampingnya ada warga yang sedang mengadakan musyawarah. Dan yang paling bawah itu gambar posyandu, bayi sedang di puskesmas ya, sedang ada penimbangan. Nah, kira-kira yang cocok dengan sila pengamalan sila keempat yaitu ya musyawarah warga yang di atas nomor 1 dan gambar yang nomor 4. Selanjutnya padi dan kapas itu keadilan sosial, itu gambar yang sesuai adalah seseorang yang sedang memberikan bantuan, lalu anak kecil yang sedang menolong seorang ibu, dan gambar yang paling bawah yaitu sedang melaksanakan posyandu di puskesmas. Nah, itulah sila keempat dan kelima dan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila tersebut. Nah, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan di tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 6, kelas 2. Semoga apa yang kita pelajari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kekurangan baik penyajian maupun pengucapan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat semua, sehat selalu.